Allah wabarakatuh. Para siswi sekalian, kita menyambung materi kita pada hari ini. Sedikit Ustaz mengulang murajaah untuk kalian tentang alam gaib yang berhubungan dengan hari akhir. Diawali dengan alam barzakh. Jadi alam barzakh ini bisa diartikan adalah alam kubur, adalah sebuah alam penantian. Artinya tempat yang pertama menuju akhirat. Awal manzil min manazil akhir, ada tempat persinggahan pertama sebelum menuju akhirat. Jadi ini bagian daripada alam gaib yang berhubungan dengan hari akhir. Kemudian yang kedua adalah yaumul ba'ats, hari dibangkitkannya manusia dari kubur. Artinya dari masih sejak masanya umat Nabi Adam hingga umat Nabi Muhammad SAW, mereka saat ini masih menunggu yang namanya yaumul ba'ats. Yaumul ba'ats itu tidak akan terjadi kecuali setelah berakhirnya kehidupan di dunia ini, atau yaumul qiyamah. Yaumul qiyamah, setelah itu fase selanjutnya adalah yaumul ba'ats, hari dibangkitkan manusia dari kubur. Kalau kematian kan mufarakatur ruh anil jasad, berpisahnya ruh dari jasad. Tetapi kalau yaumul ba'ats disatukan kembali antara ruh dengan jasad seperti semula mereka hidup di dunia. Adapun yang berikutnya setelah yaumul ba'ats adalah yaumul hasyar. Yaumul hasyar ini artinya berkumpulnya manusia setelah dibangkitkan dari kubur. Setelah hari yaumul ba'ats tersebut kemudian menuju mahsyar, mereka menuju mahsyar, itulah yang disebut yaumul hasyar. Tempat berkumpulnya manusia itu namanya mahsyar. Hari itu disebut yaumul hasyar, hari berkumpul. Ini ditegaskan dalam firman Allah, wa hasyarnahum falam nugadir minhum ahada, dalam surah Al-Kahfi ayat 18. Dan kami kumpulkan mereka seluruh manusia dan tidak kami tinggalkan seorang pun dari mereka. Kemudian setelah itu baru pindah kepada yaumul hisab dan yaumul mizan. Yaumul hisab itu hari perhitungan amal, sedangkan yaumul mizan hari penimbangan amal baik atau amal buruk dari manusia. Untuk nanti ditentukan siapa yang menjadi orang-orang yang bahagia, siapa yang menjadi orang-orang yang celaka. Nantinya ditentukan siapa yang menjadi penduduk surga, siapa yang menjadi penduduk neraka. Tentunya setelah dihitung amal perbuatannya, kemudian ditimbang. Itulah hukum peradilan Allah Subhanahu wa taala nantinya di situ. Jadi tidak ada yang dikecewakan, walaupun amalnya itu sekecil apapun akan ditimbang. Bagaimana nilai keikhlasannya dalam beribadah. Keikhlasannya itulah yang akan memberatkan amalnya. Tidak ada yang dirugikan seorang pun pada saat itu. Itulah hukum peradilan Allah Subhanahu wa taala yang maha adil. Jadi masalah ini ada beberapa ayat Al-Qur'an, ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada suatu kata yang diucapkannya melainkan ada di sisinya malaikat raqib dan atid, yang malaikat pengawas yang selalu siap untuk mencatat. Jadi semua apa tingkah laku kita di dunia ini dicatat oleh malaikat, dan itu nanti akan diperhitungkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian masalah mizan, wa nada'ul mawazin al-qista liyaumil qiyamah fala tudlamu nafsun syai'a wa in kana mithqala habba min khardalin ataina biha wa kafa bina hasibin. Dan kami akan memasang timbangan yang tepat di hari kiamat, maka tidak ada seorang pun yang dirugikan walaupun sedikit. Walaupun hanya seberat biji sawi, pasti kami mendatangkannya pahala, dan cukuplah kami yang membuat perhitungan. Kemudian setelah itu baru dihukumi siapa yang menjadi penduduk surga, siapa yang menjadi penduduk neraka. Nas'aluka min ahlil jannah. Semua kita dikelompokkan menjadi orang-orang yang penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi salah satu doa yang harus selalu kita baca, minta kepada Allah dimasukkan ke surga, minta perlindungan kepada Allah jangan sampai tersentuh oleh api neraka. Adapun surga, membicarakan tentang surga adalah surga ini berbicara tentang semua kenikmatan. Tidak ada kenikmatan yang paling nikmat kecuali di dalam surga. Jadi surga adalah sebutan bagi tempat yang penuh kenikmatan pada hari akhir kelak.
Surga disediakan untuk manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala semasa hidupnya di dunia. Dengan demikian, surga adalah tempat manusia menerima balasan amal baiknya selama hidup di dunia. Gambaran mengenai surga ditegaskan dalam Al-Qur'an, wa ammal ladzina su'idu fa fil jannati khalidina fiha ma damatis samawati wal ard illa ma syaa Allah illa ma syaa rabbuk ata'an ghaira majdud, yang artinya, dan adapun orang-orang yang berbahagia maka tempatnya di dalam surga, mereka kekal di dalamnya. Jadi kehidupan yang kekal itu di alam surga. Dunia ini fana, dunia ini akan binasa. Jadi selama ada langit dan mereka kekal di dalamnya selama ada langit dan bumi, kecuali jika Tuhan menghendaki yang lain sebagai karunia yang tidak ada putus-putusnya. Kemudian masih banyak ayat-ayat tentang menggambarkan surga ini, tentang al-jannah ini. Inna ashabal jannati al-yawma fi syughlin fakihun. Sesungguhnya penghuni surga pada hari itu bersenang-senang dengan kesibukan mereka. Alhamdulillah, kita mendengarnya cukup sudah terbayang-bayang tentang kenikmatan surga. Senang mendengarkan ayat-ayat tentang ini. Tetapi sebaliknya, kita juga diberikan ancaman, jangan sampai ini ancaman untuk kita supaya waspada, mawas diri, jangan sampai terlena dengan kehidupan dunia. Karena ada ancaman juga untuk orang-orang yang bermaksiat kepada Allah, yaitu mereka ditempatkan di neraka. Neraka ini adalah sebuah sebutan suatu tempat yang penuh dengan penderitaan, penuh dengan siksaan di akhirat kelak. Dengan demikian, neraka merupakan balasan buruk bagi orang yang durhaka semasa hidupnya di dunia, tidak taat kepada Allah dan Rasul-Nya, mengingkari hukum-hukum Allah. Adapun dalam ayat digambarkan, fa ammal ladzina syaqu fa fil nari lahum fiha zafirun wasyahiq khalidina fiha ma damatis samawati wal ard illa ma syaa rabbuk inna rabbaka fa'alun lima yurid. Maka adapun orang-orang yang sengsara, maka tempatnya di dalam neraka. Di sana mereka mengeluarkan dan menarik nafas dengan merintih. Mereka kekal di dalamnya selama ada langit dan bumi, kecuali jika Tuhanmu menghendaki yang lain. Sungguh Tuhanmu maha pelaksana terhadap apa yang Dia kehendaki. Dalam ayat yang lain, innal ladzina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim nara kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadzuqul adzab innallaha kana azizan hakima. Sungguh orang-orang kafir kepada ayat-ayat kami kelak kami masukkan ke dalam neraka. Setiap kali kulit mereka hangus, kami ganti dengan kulit yang lain agar mereka merasakan azab. Sungguh Allah maha perkasa lagi maha bijaksana. Jadi tidak heran kalau orang kafir itu ketika disiksa di api neraka, mereka lantas mengatakan, ya laitani kuntu turaba. Kalau mereka tahu seperti ini, mereka berangan-angan menjadi tanah saja. Allah. Nasalukal afiyah wassalamah. Semoga kita diberikan keselamatan, keafiatan di dunia dan akhirat. Jadi ini cukup menjadi pelajaran buat kita. Jangan kita terlena dengan kehidupan di dunia, karena sesungguhnya kehidupan akhirat itulah kehidupan yang sebenarnya. Walal akhiratu khairun laka minal ula. Kehidupan akhirat lebih berarti daripada kehidupan di dunia. Sekian dari Ustaz. Allahumma musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.